semuanya, kembali lagi di Studiolog. Ini adalah pertemuan ketiga kita di PT April Elektronik. Kemarin kita sudah memasukkan transaksinya ke dalam jurnal-jurnal sampai di tanggal 20 ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkannya dari tanggal 22 sampai yang terakhir, yaitu di tanggal 31. So, langsung simak terus videonya. Dan ini adalah transaksinya. Kemarin kita sudah sampai di tanggal 20, yaitu yang di pengisian saldo kas kecil. Kita lihat di sini di saldo kas kecil itu berarti masuk di cash payment journal, pengisian saldo kas kecil ini ya teman-teman. Sudah 4 juta, sebesar 4 juta. Lalu sebelumnya aku akan ngerevisi dulu yang kemarin aku ada salah masukin, belum balance karena ini tuh di bagian tanggal 18 di penjualan tunai kendaraan. Di sini kan ada di transaksinya itu tanggal 18 penjualan aset tetap. Penjualan aset tetap itu kan di debitnya ada 112.350.000 masuk di cash in bank. Lalu sama di debit ada akumulasi depresiasi vehicle sebesar 45 juta. Ya kan? Kalau kita jumlahkan 112 juta 350 ditambah 45 juta 257.500, itu hasilnya bukan 150 juta tetapi 157.607.500. Berarti kan ada selisih, masih kurang di sebelah kredit kan teman-teman. Nah, kekurangannya itu masuk di laba penjualan atau gain or loss. Bentar, aku lupa. Gain or loss on sale of fixed asset atau laba penjualan aset tetap gitu, sebesar kurangnya. Jadi nanti kan di cash in bank masukin aja 112 juta kan, sama seperti kemarin. Nah, cuman di ketambahan di sebelah kredit itu tadi laba penjualan aset tetap didapat dari sama dengan ini tambah 45 juta kita kurung lalu dikurang 150. Bentar, nah gitu. Udah sama, ada satu lagi di general journal. Nah, ini tanggal 10 ini kita kelewat guys. Kita lihat dulu ya transaksinya tanggal 10 itu ada apa sebelum kita lanjut ke tanggal 21. Tanggal 10 itu ada pembelian kertas, alat tulis kantor, tinta printer, dan bahan perlengkapan kantor lainnya secara kredit. Nah, karena dia secara kredit dia masuknya bukan di petty cash ya, tetapi masuknya itu di other payable sama di official plus sebesar 17.540.500 ya, sama nih sebesar 17.540.500. Oke, udah. Lanjut di tanggal 21 atau 22. Nah, 22. Oke, kita belah dulu.
Di tanggal 21 ada, maaf, tanggal 22 ya. Di tanggal 22 ada bukti keluar kas kecil, berarti di General Journal udah benar. Di General Journal tanggal 22 dokumen numbernya BPC 03, akronimnya itu biaya langganan media, berarti kita cari dulu di nama akun, beban langganan media atau beban iklan dan promosi. Ini ada nggak coba biaya langganan media gitu, beban oh ternyata ada beban langganan media, berarti udah masukin di media subscription expense 5253 sebesar 850. Oke, terus kreditnya berarti petty cash dong. Kita copy aja dari atasnya. Nominalnya juga 850 ya teman-teman. Nah, ini udah balance. Lanjut, di tanggal 23 itu di General Journal juga. Dokumen nomornya BPC strap 04. Pembayaran biaya sumbangan, kita cari ada nggak biaya sumbangan. Nih, beban sumbangan, contribution expense. 5262. No, contribution 5264. Oh, bisa sebesar 200.000. Lalu di kreditnya itu ada petty cash juga, sama kita copy dari atasnya sebesar 200.000 juga dong. Nah, ini udah balance. Lalu kita lanjut di tanggal 25. Nah, di tanggal 25 ini nggak kelihatan. Oke. Tanggal 25. Oh, ini masuk di mana? Bukti kas keluar, berarti di cash payment journal CPJ. Di CPJ pembayaran gaji dan upah nih di tanggal 25 ini ya. Tanggal 25 kita besarin dikit. Debitnya itu ada di gaji dan upah, bagian pemasaran dan bagian administrasi. Ini karena di nama akunnya itu dia ada sendiri-sendiri, ada akun gaji dan upah bagian pemasaran sendiri, gaji dan upah bagian administrasi juga sendiri, maka kita sendirikan juga ya. Ya, berarti masuk di other. Yang pertama di bagian pemasaran dulu. Bagian pemasaran atau penjualan ya teman-teman, maksudnya 5212 sebesar 44 juta. Nih, kalau nggak kelihatan aku zoomin kan, di gaji bagian pemasaran itu kan sebesar 44.750. 44. Lalu sama masih juga di debit di bagian administrasi. 5251 32 nggak kelihatan. 32
575. Oke. Nah, lalu di kreditnya itu ada ketambahan itu ya, PPh. Yes, kita masuk di kas dulu dong, karena kan kita bayar gaji nih, berarti kan kas kita berkurang ya. Ini masuk nih, kreditnya di kas sebesar 73.458.750. Sama di other itu ada PPh. Salah. Nah, ada PPh pasal 21 sebesar 5%. Masuk di PPh pasal 21. PPh pasal 21. Ini 2105 sebesar 3.866.250. Oke, ini udah balance ya, 720, 482, 750. Lanjut. Di tanggal 25 di General Journal lagi. Tanggal 25 BM02. Nah, ini dividen tahun 2024 yang akan diterima oleh perusahaan diumumkan sebesar 5.745.650. Dividen tersebut akan dibayarkan pada perusahaan bulan Januari tahun 2025. Berarti di sini masuknya itu di ada receivable seperti yang udah aku tulis di sini, ada receivable sama dividen revenue. Ada receivable 1131 sebesar 5.745.650 sama kreditnya itu dividen revenue 4203 sama ya, 5.745 itu. Oke, balance. Lanjut, di tanggal 26 ada bukti kas keluar, berarti di CPC. Tanggal 26 pembayaran angsuran hutang bank. Berarti di sini ini udah aku tulisin juga, pokok pinjaman itu masuk di debit. Sama bunga bank itu juga masuknya di debit. Nah, nanti berarti kreditnya kas karena kita bayar kan. Berarti masuknya di mana? Di debitnya di other. Sama dengan ini masuknya di pokok pinjaman itu bank loan. Nih, 2201. Tuh, kan bisa. 2201 sebesar berapa? 25 juta. Sama bunga bank atau interest expense. Manakah interest expense? Lima 5301. Ya nggak bisa. Oke, sebesar 7.527.500. Nah, lalu di kasnya
Gimana sih? Di sini ya. Dikasnya itu tinggal 25 ditambah 7 juta ini. Hasilnya adalah 32.527.500 nih, sama ya. Sama ini nih. Dah, balance juga belum. 753.010.250 udah sama. Nah, selanjutnya yang terakhir di tanggal 31 CRJ. Tanggal 31 BKM 06 keterangannya penerimaan kupon gitu. Masuk di cash sebesar 3.666.000 sama interest revenue kreditnya di other interest revenue 4201 sama ya, nominalnya sebesar 3.666 ini. Dah, ini udah balance 1215278.500. Nah, kita bacain dulu nih, 1215278.500 udah balas. Nanti tinggal di rekapitulasinya itu tinggal ditulis aja yang di sebelah ini, sebelah debit, di sebelah kredit. Tadi akunnya itu apa aja, tulis nama akunnya sama total gitu. Terus di sales jurnal di sini juga ada balance 2074.759.682,04. Ini juga udah 846.153. CAC tadi udah, CPC juga 753, kolom 10 250, GC udah kan. Nah, terus di account receivable subsidiary sama account payable-nya mungkin gak akan aku bahas, aku masukin sendiri, jadi besok langsung di laporan keuangannya. Karena ini tuh emang tinggal masukin aja guys, sama kayak ini tadi rekapitulasi, tinggal masukin aja. Ini kan account receivable, kita kan ada di PTJAP. Account receivable itu berarti dilihat dari mana sih? Dari cash, salah, cash receipt journal. Kan account receivable itu piutang ya, berarti kan di sini cash receipt journal nih. Nah, tapi sebelumnya kita harus ngisi di rekapitulasinya dulu. Jadi mungkin kalian bisa, boleh banget kerjakan dulu sendiri, lalu nanti di pertemuan berikutnya kita cocokkan gitu ya. Ini udah selesai untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Lanjut besok di part 4, yaitu di laporan keuangannya. Kau udah laporan keuangan aja di buku besar. Oke, jadi di part keempat kita akan masuk di buku besar. Udah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan ada kesalahan, dalam berbicara atau dalam menjelaskan juga ada salah, masukannya, menginput, terus jelasinnya kelamaan. Saya mohon maaf.